Halo guys, welcome to Sanjaya Gecko. Kami sekarang ada grup dan channel di Telegram loh. Akan ada lelang Gecko paling mewah se-Indonesia Raya dan pastinya bersertifikat setiap harinya pukul 16.30. Dan buat kalian yang pengen berdiskusi seputar pergekoan, bisa juga join di grup Telegram kami. Yuk segera join lewat link yang ada di deskripsi ya. Salam tokek. Halo guys, salam tokek. Kali ini kita akan membahas atau kita akan bikin video tentang bahas genetik. Sharing-sharing sih, lebih tepatnya kita mau sharing aja tentang genetik enigma. Karena apa? Ya karena enigma ini sempat jadi semacam perdebatan di dunia pergekoan, sempat menjadi gonjang-ganjing di dunia pergekoan karena sifat uniknya, bisa dibilang sifat, juga bisa dibilang keunikan. Dan kadang ada juga yang bilang cacat. Wah, jahat banget nih. Oke, sebelum kita mulai ngobrol santai kali ini, kita nggak ada niat buat menjadi guru, nggak ada juga niat buat harus seperti kita pemikirannya, nggak. Jadi kita di sini ngobrol santai. Nanti kalau ada yang mau diskusi juga boleh tulis di kolom komentar. Oke? Setuju ya? Oke, kita mulai ya guys. Jadi di depan saya ini ada beberapa enigma nih. Kali ini. Oke, ada white indigo juga. Jadi enigma ini adalah genetik yang bersifat dominan. Sebenarnya dia incomplete dominan sih, tapi lebih sering disebut dominan ya. Jadi ada yang bilang mereka punya sifat yang incomplete dominan karena punya semacam superform tapi sudah mati di embrio lah istilahnya. Jadi yang keluar itu hanya ada enigma dan tidak enigma. Jadi ketika enigma dikawinin itu kurang lebih sifatnya antar enigma dikawinin kurang lebih sifatnya kayak Maxno gitu. Ini buat pengantar aja. Tapi kalau buat teman-teman yang belum paham tentang genetik mungkin nggak perlu dianggap serius, jadi anggap aja enigma itu dominan. Jadi ketika gecko normal kawin sama enigma dikawinin, nanti anakannya kurang lebih persentasenya 50% enigma, 50% bukan enigma. Oke, gitu ya dari segi perhitungan genetik seperti itu. Terus dari segi visual maupun juga karakter maupun juga intinya genetiknya ya. Dari visual deh. Ini enigma ini benar-benar kelihatan banget guys. Jadi setelah dewasa pun teman-teman bakal masih tetap bisa lihat kalau itu enigma gitu. Kalau Maxno kan kalau dewasa kadang-kadang kita lihat Maxno yang kuning gitu kan. Itu kan kadang orang nggak ngerti ya. Taunya wah kok Maxno kok kuning, bukan Maxno. Nah makanya bisa di label post Maxno. Nah kalau enigma ini sampai dewasa tuh tetap kelihatan visualnya. Karena enigma punya beberapa ciri visual yang bisa terlihat. Oke, mungkin kita bisa mendekat ke sini. Nah, ini beberapa enigma. Buka aja, Kak. Nah ini ada 4 ekor enigma ya di sini. Kira-kira teman-teman bisa menilai nggak atau kurang lebih berpendapat gimana sih ciri khas dari semua gecko di 4 ekor ini? Kira-kira kesamaannya di mana? Nanti dulu ya. Oke. Mungkin ada yang mau bilang nggak? Ada usulan nggak? Nggak ada. Jadi kalau kakaknya? Bercaknya kayaknya ya. Bercaknya gimana? Khas banget sih menurutku bercak dari enigma tuh. Dia bisa kayak pecah-pecah gitu loh. Oh, jadi patternnya pecah ya? Oke. Terus apa lagi? Mungkin kita ambil gecko normal juga biar teman-teman bisa bandingin ya bedanya. Oke guys, ini ada 5 ekor ya sekarang. Jadi yang ini bukan enigma. Kita bisa lihat antara 2 ekor ini aja deh. Ini sama ini. Atau ini deh yang mirip. Ini sama ini ya.
Ini morphnya Max Snow aja. Kalau ini Max Snow Enigma. Ya ini Max Snow Bold ya. Tapi ya kurang lebih bedanya gini guys. Ini ada Enigma, ini enggak. Kita bisa lihat kalau yang kanan itu, yang non Enigma itu patternnya tuh istilahnya bisa nyambung gitu loh. Sedangkan kalau Enigma dia cenderung pudar atau pecah ya, pecah. Terus yang bisa kita lihat lainnya adalah high white side. Jadi di sisi samping kalau Enigma itu dia tinggi gitu loh putihnya. Yang ini. Kalau ini kan enggak, nah yang ini tinggi. Jadi sisi sampingnya tuh tinggi. Kalau lebih jelas lagi yang ini. Nah ini tinggi banget. Jadi patternnya tuh cuma di atas tuh loh. Bahkan warnanya juga cuma di atas. Bisa lihat ya teman-teman. Ini namanya high white side. Jadi pertama pattern pudar atau pecah, terus dia high white side. Terus juga dia bisa punya warna gradasi yang sangat bisa dibilang unik ya. Kayak ini, apalagi ini. Sangat elegan. Nah juga terus Enigma ini ekornya cenderung punya warna putih atau bersih ya. Kayak yang ini. Ini juga. Kalau ini enggak terlalu bersih, tapi kurang lebih warna dasarnya putih. Enggak bisa dia ada carotelnya atau warna lain gitu, jarang. Terus ini kalau high white side itu sebenarnya juga sampai ekor. Jadi kalau yang ini kelihatan high white side-nya itu sampai ekor. Jadi dia putih, ekor samping itu putih. Jadi patternnya cuma di atas saja. Oke. Nah terus Enigma juga biasanya di kepala tuh patternnya kayak cenderung ada semacam apa ya, pattern kayak gini loh guys, kayak logo apa ya, Batman ya atau apa, terserah nyebutnya, kayak gini kurang lebih ya, kayak V gitu. Hampir semua sih. Ini juga masih ada sisa bekasnya. Oke. Nah ini nih, ini yang ini juga ekornya kan putih kan. Terus high white side juga yang ini. Sama aja kurang lebih. Terus tadi udah berapa ciri ya kak? Beberapa. 3 ya. Udah 3 ciri. Jadi pertama apa tadi? Reduced pattern. Kemudian high white side. Kemudian juga apa ya, motifnya kayak ada gradasi gitu. Yang keempat dia punya warna mata yang unik, beda dengan gecko normal. Kita ambil contoh yang ini ya. Yang ini matanya kayak saringan gitu, kayak merah. Kita bisa shoot dekat banget matanya, boleh. Kita bandingin dengan gecko normal matanya. Maksudnya gecko biasa yang nggak Enigma. Beda banget kan? Udah di shoot, udah dapat. Oke. Beda banget kan guys. Oke. Meski gitu, nggak semua Enigma matanya bisa merah gitu. Yang ini nggak. Yang ini hampir kayak normal. Biasanya yang matanya merah itu yang punya bumbu-bumbu khusus. Nah, kita aja yang tahu nih. Jadi kalau kita, kalau teman-teman suka yang unik-unik nih, nah ini kita juga lagi lelang ya ini. Yang ini. Matanya kayak saringan. Nggak terlalu banyak sih Enigma yang matanya bisa semerah ini. Oke. Jadi itu beberapa ciri khusus Enigma ya. Ada 4 ciri. Ada ciri terakhir. Ini yang jadi gonjang-ganjing di dunia pergekoan guys. Jadi Enigma ini bisa jadi punya sindrom. Ya, ini ada yang bilang ini jelek, tapi menurut saya dengan semua keindahannya Enigma itu masih punya poin plus. Jadi ada 4 poin plus tadi dan ada kekurangan 1 guys. Jadi sindrom ini bisa dibilang kekurangan, tapi juga menurut saya ada keunikannya. Jadi nggak semua sih sebenarnya Enigma yang sindrom. Buktinya ini 4 ekor nih, ini saya ambil random. Ini nggak sindrom tuh, maksudnya kayak nggak kelihatan sama sekali sindromnya.
Ya mungkin kelihatan ini jalannya masih kayak geonormal ya. Bisa di shoot. Kita tes jalannya. Lurus. Nah kalau yang high syndrome atau yang middle syndrome tuh biasanya agak muter dikit. Ya. Nih kita tes juga jalannya. Oke, ini juga lurus. Kita tes jalan aja kalau Enigma. Ini juga lurus. Lurus banget. Nah ini yang kita lelang ini. Very low syndrome. Ya, hampir sebagian, bukan hampir sih. Mungkin sekitar 90% lebih Enigma yang ada di farm kita tuh low syndrome, bahkan kayak nggak ada syndrome. Ya, yang 10% ada middle mungkin, ada middle-nya. Terus yang parah itu nggak ada. Jadi kalau parah itu saya pernah lihat ya dulu ya lihat di YouTube ya atau juga lihat di Instagram itu sampai guling. Jadi dia jalan itu udah susah, jadi bisa guling. Kalau yang middle kan biasanya middle syndrome itu dia muter gitu jalannya. Kalau yang high syndrome itu dia udah balik gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih punya Enigma yang jalannya masih lurus, itu menurut saya masih middle. Masih low. Kalau masalah makannya nanti agak nggak kena, nah itu bisa jadi masih low ya, masih low tapi agak-agak middle lah, gitu. Tapi yang penting bisa makan sendiri itu udah bagus, gitu sih. Ini buktinya Enigma di sini semuanya juga badannya bagus-bagus, artinya nggak ada kendala yang berarti di makan sendiri juga mereka. Juga di karakternya bagus banget juga. Dan dari kita nih Enigma Firebox Project ya ini. Ya. Jadi motifnya tuh kayak kembang api gitu. Kelihatan ya. Jadi dia punya gitu loh, kayak ada percikan-percikan kembang api gitu. Sangat bernilai seni. Bahkan yang ini ada paradox spotnya. Luar biasa, ini juga keren banget. Ini juga gak kalah keren. Ini warnanya agak-agak hijau ungu gitu. Unik. Oke, mungkin gitu dulu guys vlog kita tentang Enigma. Dan ini juga ada white and yellow. Nah white and yellow ini ada yang bilang mirip Enigma. Jadi kayak gini. Apa persamaannya? Apa kak? Apa? High white side. High white side. Terus reddish pattern. Terus apa lagi? Warnanya gradasi. Oke, bergradasi. Tapi dia kalau yang white and yellow tuh apa ya? Menurut saya warnanya bukan lebih ke pecah tapi lebih ke gradasinya. Jadi dia patternnya tuh tetap halus gitu loh, kayak pecahnya tuh halus. Sedangkan Enigma tuh pecahnya bisa ada titik-titiknya gini. Kalau white and yellow tuh lebih halus. Apalagi kalau versi albino gini. Dan selain itu white and yellow tuh jarang sindrom. Ya meskipun ada beberapa yang sindrom tapi jarang banget. Gitu sih. Sama pas netes itu beda banget Enigma sama white and yellow. Ya beda sih tapi enggak banget. Mau tanya. Oh iya, gimana? Kalau misalkan nih kita dapat Enigma ya, kan kita beli Enigma nih. Nah, apakah ada perawatan atau perlakuan khusus waktu sampai gitu loh? Jadi kalau Enigma baru datang itu gini, apakah kan kadang misalkan di sini anteng, ini sampai sana bisa agak bersindrom karena baru sampai itu kan efek perjalanan atau? Ya kurang lebih gitu sih. Jadi Enigma kan memang ya, punya keunikan itu tadi ya, nah, ciri khusus yang memang menurut saya unik tadi ya. Ya kadang memang pas udah sampai itu baru sampai dari pengiriman tuh ya bisa jadi karena efek perjalanan, stres dan sebagainya mereka punya menunjukkan respon yang
berbeda. Kadang ada yang seperti sindromnya lebih tinggi, maksudnya dari low tiba-tiba jadi agak tinggi dan sebagainya. Tapi menurut saya perlu adaptasi dulu. Jadi jangan langsung judge, loh kok high syndrome? No, jadi nggak gitu caranya. Jadi diamati dulu semingguan, pasti nanti karakter aslinya tuh bakal lebih kalem lah, istilahnya lebih kelihatan aslinya. Gitu sih. Ada pertanyaan tentang enigma nggak? Tadi katanya? Iya, kayak ada. Gimana? Pertanyaan pertama nih. Ini sebentar. Oke. Pertanyaan pertama. Kombo-kombo yang keren dari enigma apa aja ya? Serta cara mengurangi sindromnya dengan apa? Oke. Jadi di enigma itu kombonya harus setiap reader punya bumbu rahasia sendiri. Kalau Sanjay Gecko punya fireworks, itu bumbunya juga rahasia. Jadi kita jual itu yang sudah memang jadi, yang punya visual yang memang sudah kayak gini kurang lebih. Ini kan fireworks project, mungkin bisa shoot ke sini, fokus ke sini. Nah, fireworks project ini dia punya visual yang emang, ya ini semua fireworks 3 ini. Fireworks project ini memang punya visual yang seperti kembang api ya. Ini cuma bumbunya, bukan bumbu. Genetik penyusunnya hanya Maxno dan Enigma. Tapi untuk poligeniknya itu yang menjadi Rahasia. ya. Rahasia dapur. Ya, kalau semua Maxno enggak semua Maxno Enigma punya visual yang seperti Fireworks Project kita. Oke. Nah, terus beberapa juga ada yang bisa combo kayak Black Hole alias Maxno Eclipse Enigma itu juga lumayan. Terus juga ada yang bisa dikombo lebih lagi, misalnya Super Snow Enigma atau kadang disebut Dalmatian. Terus juga Super Snow Eclipse Enigma alias Pied Enigma dan lain-lain, itu banyak banget kombonya. Ya kalau Enigma sih bagus juga emang di combo-combo gitu ya. Tapi kalau dengan genetik seminimal mungkin bisa keluar visual yang bagus, nah itu yang wow. Kayak Fireworks Project ini cuma butuh 2 genetik penyusun yaitu Maxno dan Enigma, dia bisa keluar visual yang bagus. Itu udah wow banget. Jadi 2 genetik Maxno Enigma itu kalau visualnya udah bagus Fireworks ini, itu sama aja bisa ngalahin berbagai combo Enigma yang bahkan 5 combo pun juga visualnya masih menang ini gitu. Gitu sih kurang lebih. Terus ada pertanyaan lain nih. Inilah pertanyaan dari WA sih. Ada yang tanya, apakah LF plus Enigma itu memang tidak akan bertumor atau gimana sebenarnya? Kalau LF plus Enigma, jadi gini, LF kan dia emang ada bawaan tumor ya. Ya meskipun nggak semua Enigma, kayak Enigma yang sudah di selective breeding, LF yang udah di selective breeding, misalnya ada genetik yang pekatnya atau misalnya kayak Black Knight, terus kayak Bold gitu kan mungkin agak jarang kena tumor ya. Nah, ada juga genetik dominannya atau si Enigma ini, ternyata kalau combo sama LF itu nggak akan keluar tumornya gitu. Ya sama halnya ketika kita masukin LF ke Super Snow atau Super Maxno ya, itu nggak akan muncul tumor. Kenapa? Ya nggak ada yang tahu juga. Diteliti juga gimana taunya juga ya gitu loh. Jadi kayak ya agak misteri ya. Why-nya itu nggak ketemu kenapanya. Tapi memang sudah banyak yang melakukan breed seperti itu dan memang tidak bertumor ya? Ya LF plus Enigma. Tapi ketika LF Enigma itu punya anak dan anaknya hanya LF, ya tetap ada potensi tumor. Faktanya gitu. Jadi kalau LF Enigma tok itu memang nggak bertumor. Tapi kalau sudah ada anaknya si LF Enigma itu yang keluar hanya LF saja tanpa Enigma, nah itu bertumor. Tetap ya, ada potensi tumor. Gitu. Ada lagi? Sepertinya cukup. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lainnya hampir sama sih, mirip-mirip. Oke. Ya mungkin udah terjawab di penjelasan kita di awal.
Oke, kurang lebih gitu teman-teman tentang genetik Enigma. Kalau misal ada pertanyaan lain boleh di chat di kolom komentar atau juga chat personal ke kita. Kontak kita udah lengkap ya. Oke, gitu dulu. Salam tokek. Halo guys, jangan lupa untuk sayangi gecko kalian dengan menggunakan kalsium dan gut load. Sanjay Gecko sendiri sudah memproduksi kalsium dan gut load yang sudah teruji di laboratorium maupun di lebih dari 5.000 gecko. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek Tokopedia kita Sanjay Gecko. Terima kasih, salam tokek. Salam tokek.